Assalamualaikum teman-teman, saya dapat kabar baik nih. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang lulus TBI BUMN. Kabar baiknya kemarin sudah ada beberapa yang konfirmasi ke saya, nilai TBI-nya bagus tuh. Tapi saya turut prihatin kepada teman-teman yang mengalami gangguan, harapannya di hari kedua dan seterusnya teman-teman semuanya lancar lulus TBI sampai nanti di akhir tahap ya, amin. Yuk, di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal penting yang biasa keluar di error recognition tentang adverbs dan beberapa verbs. Nanti verbsnya kalau misalnya ada kesempatan kita akan lanjut lagi dengan verbs yang peraturan tentang verbs yang lebih lengkap. Yuk kita lanjut. Seperti biasa, kita akan coba dulu mengerjakan soal. Di sini ada 8 soal. Saya bacakan, teman-teman boleh kerjakan dalam waktu 15 detik untuk setiap satu soalnya. Kalau dirasa kurang lama, boleh di-pause dulu videonya. Teman-teman boleh jawab, kemudian nanti kita akan bahas materi dan jawabannya seperti biasa ya. Teman-teman pasti sudah paham semua ya, error recognition. Di sini ada beberapa kosakata, kata yang digarisbawahin. Teman-teman nanti boleh pilih kata yang menurut teman-teman itu adalah structure yang salah. Yuk kita mulai ya, soal nomor 1. When people around the world think of explore Indonesian culture, they envision experiencing vibrant traditional dance, tasting diverse culinary delight, and immersing themselves in the rich heritage of its various ethnic groups. Number 2, despite starting the project lately due to unexpected delays, the construction crew worked tirelessly and efficiently to ensure that the new office building was completed on time and met all safety regulations. Number 3, farmers who work tirelessly from dawn until dusk to cultivate the land and produce food for the community deserve receive fair compensation and recognition for their efforts. Number 4, sometimes in the future, the government hopes to implement comprehensive electoral reforms to ensure fairer elections, greater transparency, and increased public trust in the democratic process, addressing long-standing concerns of the electorate. Number 5, in the aftermath of the conflict, communities across the war-torn region hope to rebuild their lives and foster lasting peace through dialogue, cooperation, and mutual understanding. Number 6, the engineers planned hardly and efficiently to overcome the numerous challenges they faced during the construction of the dam, and their relentless effort paid off when they successfully finished the project ahead of schedule. Number 7, never the complexity of quantum mechanics has been fully grasped by even the most brilliant physicists, leaving many fundamental
aspect of particle behavior shrouded my mystery. Number 8. Sometimes economic policies aimed at stimulating growth can inadvertently lead to inflation, creating a situation where the central bank must carefully balance interest rates to maintain stability without stifling economic progress. Oke, soal terakhir tadi soal nomor 8 kita bahas dulu ya. Materinya seperti biasa. Yang pertama berkaitan dengan adverbs. Kita mau bahas yang pertama ada adverbs of manner. Jadi adverbs of manner itu adalah kata keterangan atau adverbs ya. Adverbs itu artinya adalah kata keterangan yang kasih kita informasi tambahan terhadap gimana cara suatu perbuatan atau kejadian itu terjadi atau dilakukan. Kemudian seberapa sering dilakukan dan kapan terjadinya dan seberapa lama kejadian tersebut berlangsung. Nah, adverb of manner itu punya rumus verb plus li atau adjective plus li. Contohnya gini, the children are happy. Happy ini adalah verb ya. Nah, ketika ditambah li, ini adalah adverb of manner, yaitu menerangkan kejadian siapa? Menerangkan playing-nya ini. Bahwa si anak-anak itu bermain dengan happy, dengan bahagia gitu. Kemudian ada ini contohnya, John understood everyone perfectly. Perfectly ini verb bukan. Perfect itu bukan verb, tapi adjective ya. Ketika ditambah li, ini bahwa menerangkan dari kejadiannya. Kejadiannya apa? Kejadiannya understood. John itu tahu setiap orang dengan sempurna. Jadi bukan John understood everyone perfect ya, tapi John understood everyone perfectly, bahwa si perfectly ini adalah adverb of manner dari understood gitu ya. Semoga bisa dipahami, gampang kok adverb of manner. Yang jadi penting adalah note berikut ya. Jadi hampir semua adverbs of manner itu mempunyai akhiran li, kecuali kata-kata ini, fast, late, dan hard. Fast, late, dan hard ini adalah adjective yang nggak boleh pakai li, meskipun dia sifatnya adalah untuk menjelaskan sebuah kejadian. Contohnya, despite starting the project late due to unexpected. Jadi ketika dia menjelaskan projectnya late, dia nggak boleh project lately. Meskipun projectnya telat, ya, projectnya berlangsung terlambat gitu ya, dia nggak boleh pakai li. Meskipun late ini sifatnya adalah adverbs of manner dari project. Contoh yang kedua yaitu the engineers planned hard and efficiently. Hard and efficiently ini adalah adverbs of manner dari plan, bahwa si engineer ini, para insinyur itu merencanakan dengan keras dan efisien. Tetapi khusus untuk hard, kemudian late dan fast, meskipun sifatnya adverb of manner dari sebuah kejadian, dia nggak boleh pakai li. Jadi di soal ini adalah soal yang tadi ya. Ini nggak boleh pakai hardly and efficiently. Semoga bisa dipahami ya. Yuk kita lanjut ke peraturan tentang adverbs berikutnya. Yang kedua adalah sometimes and sometimes. Jadi sometimes dan sometimes cuma beda akhiran s. Sometimes itu adalah adverb yang berarti kapan-kapan. Kapan-kapan ini berarti merujuk kepada masa depan. Ya. Yaitu suatu waktu yang nggak ditentukan di masa lalu atau masa depan. Biasanya ini kata-katanya itu berkaitan dengan next time gitu ya, pokoknya masa depan gitu. Plan, sometimes itu biasanya ada kata-kata plan gitu ya, nggak selalu, tetapi kadang-kadang ada kata-kata itu karena sometimes ini berkaitan dengan masa depan atau kapan-kapan.
Sometimes ini biasanya ya digunakan setelah kata kerja, nggak selalu, tapi biasanya. Nah, bedanya dengan sometimes ini juga adverb, sama-sama dengan sometimes, adverb juga, tapi bedanya kalau sometimes ini artinya adalah kadang-kadang, ya, yang satunya kapan-kapan, yang satunya kadang-kadang. Sometimes biasanya digunakan di awal atau di akhir sebuah kalimat. Apakah selalu? Nggak selalu ya. Sometimes ini menjawab pertanyaan kapan. Jadi kalau ada pertanyaan when, dijawabnya ketika jawabnya kapan-kapan, dijawab dengan sometimes. Tapi kalau sometimes itu menjawab dari pertanyaan seberapa sering. Seberapa sering? Sometimes, kadang-kadang gitu ya. Oke, lanjut ke contoh soal dari sometimes and sometimes. Oke, tadi muncul ya soal ini ya. Jadi ketika ngomongin the future ya, tadi ngomongin plan ya, ngomongin future itu adalah sometime. Ya, bukan sometimes, karena sometime ini maksudnya kapan-kapan. Kapan-kapan in the future, the government, pemerintah berharap, nih hopes ya tadi ya, hopes, plan gitu ya, to implement comprehensive dan seterusnya. Kemudian tadi katanya sometime biasanya digunakan setelah kata kerja, tapi saya bilang ya nggak selalu, karena bisa juga nggak digunakan setelah kata kerja. Kemudian the school plans, lagi-lagi ada plans, ada future, ada hopes. Penggunaannya adalah sometime, next year ya. The school plans to introduce a new curriculum sometime next year to better equip students with critical thinking skills dan seterusnya. Sekolah itu merencanakan untuk mengenalkan kurikulum baru kapan-kapan di next year, di tahun depan gitu. Tapi ini belum tentu waktunya, ya kapan-kapan gitu ya. Kemudian tentang sometimes, nih sometimes tadi note-nya adalah sometimes ini biasanya digunakan di awal atau di akhir kalimat, tapi nggak selalu ya. Sometimes ini artinya adalah kadang-kadang. Sometimes economic policies aimed at stimulation growth can inadvertently lead to inflation. Kadang-kadang ini menjelaskan waktu ya. Kadang-kadang dia nggak menjelaskan tentang rencana, nggak menjelaskan tentang masa depan, nggak menjelaskan tentang harapan. Ini hanya menjelaskan frekuensi waktu saja ya. Oke, bisa dicerna ya. Oke, lanjut ke peraturan tentang adverb yang berikutnya, yaitu ada negative emphasis. Kemarin sempat dibahas nih, untuk teman-teman yang belum nonton, boleh di scroll lagi video-video sebelumnya. Negative emphasis atau kata pola negatif. Negative emphasis ini adalah pola negatif dalam kalimat yang disebabkan penggunaan kata-kata berikut. Nah, ini harus difahami nih. Sebenarnya nggak perlu dihafal ya, karena agak sedikit gampang sebenarnya. Yang jelas kata-katanya ini berkaitan dengan frekuensi sebuah kejadian yang nggak sering atau yang jarang, kemudian penggunaan kata not atau no ya. Nah, selain not dan no, apa aja? Never, never, kemudian nowhere, nothing pakai no ya. Kemudian hardly, scarcely, barely, ini pakai not, absolutely not, ini jelas negatif ya karena pakai not. Kemudian no way juga, no circumstance juga, ini no. Kemudian never ya masih sama. Jadi yang perlu dihafal never, hardly, scarcely, barely, dan yang lainnya boleh teman-teman komen di kolom komentar di bawah. Kemarin yang teman-teman sudah nonton video yang sebelumnya, sudah saya bahas tuh tentang negative emphasis. Oke, contoh kalimatnya seperti apa ya negative emphasis? Kemarin kata-katanya lebih lengkap ya, boleh di scroll lagi nih videonya kalau mau kata-kata yang lebih lengkap. Contoh kalimatnya adalah, peraturan tentang negative emphasis ini adalah ketika menggunakan kata-kata ini, penggunaan auxiliary itu berada di setelah kata ini. Kemudian patternnya atau rumusnya, saya lupa nulis nih di sini. Jadi negative emphasis itu punya rumus negative emphasis-nya plus auxiliary-nya plus subject plus verb. Jadi habis negative emphasis ini auxiliary-nya. Auxiliary-nya bisa apa? Bisa have,
bisa has, bisa can, bisa had, bisa was gitu ya, dan sebagainya, dan auxiliary yang lainnya. Oke, kita lihat contohnya. Ketika ada kata-kata very seldom a movie can hold, ini kan yang seharusnya ya, seldom a movie can hold my attention like this one. Tapi karena ada negative emphasis-nya, seldom ya, tadi nggak tercantum ya dia depannya, seldom ya. Seldom ini juga termasuk negative emphasis ya. Seldom a movie can hold, jadi auxiliary-nya naik ke depan di setelah negative emphasis-nya menjadi very seldom, habis negative emphasis, very seldom, kemudian auxiliary. Very seldom can a movie hold my attention like this one. Kemudian yang kedua, harusnya ini kan the complexity of quantum mechanics has been fully grasped gitu kan. Tapi karena ada negative emphasis, never di depannya, maka habis negative emphasis kemudian langsung auxiliary. Auxiliary-nya has. Never has the complexity of quantum mechanics been. Ini udah bukan has been lagi ya. Has-nya maju ke depan sini ya. Lanjut ya ke peraturan tentang verb sekarang, bukan adverb lagi, tapi verb. Nah, verb ini ada kata-kata kerja yang harus diikuti oleh infinitive sebagai complement. Verb that require infinitive in the complement. Jadi, setelah kata-kata kerja ini agree, appear, arrange, ask, claim, consent, decide, demand, deserve, expect, fail, forget, hesitate, hope, intend, learn, manage, mean, need, over, plan, prepare, pretend, promise, refuse, seem, tend, threaten, wait, and want. Ini harus diikuti oleh infinitive. Infinitive itu adalah kata keterangan yang sebelumnya diikuti oleh to. Jadi deserve to receive, hope to rebuild. Ada di nomor 13 ya. Hope. Ya, jadi setelah kata-kata kerja ini harus diikuti oleh to infinitive. Infinitive itu adalah kata kerja yang berfungsi sebagai nouns, adjective, dan adverb. Ya, kata kerja ini harus diikuti oleh to infinitive. Ini contohnya. Deserve to receive, hope to rebuild gitu ya. Kemudian ke peraturan tentang verb yang selanjutnya, yaitu ada frasa verb yang harus diikuti oleh verb ing. Dari frasa-frasa berikut yaitu approve of, be better of, can't help, cannot, don't mind, forget about, get drove, insist of, keep on, look forward to, object to, thinking about, think of. Nah, contohnya ini yang salah adalah I wouldn't mind to wait. Ketika ada mind, ya mind ini harus diikuti oleh verb ing, waiting ya, bukan wait. Wouldn't mind, couldn't mind ya, dan sebagainya yang diikuti oleh mind. Kemudian yang kedua ini think of itu harusnya exploring, karena think of ini termasuk frasa yang harus diikuti oleh verb ing. Jadi nggak boleh think of, explore gitu. Jadi demikian ya. Pembahasan pada hari ini nggak banyak, tapi semoga bisa membantu teman-teman untuk ingat ketika muncul peraturan tentang verb dan adverb di error recognition. Jadi ini adalah jawaban dari soal-soal yang tadi. Bukan think of explore, tapi think of exploring. Ini adalah frasa yang harus diikuti oleh verb ing. Kemudian yang kedua, despite-nya sudah benar ya. Ini adalah adverb of manner yang nggak boleh diikuti oleh li, yaitu late, hard, and fast. Semua late, hard, and fast meskipun dia adalah adverb of manner, dia harus late aja, dia nggak boleh diikuti oleh li. Oke. Yang ketiga, ini yang benar bukan deserve receive, tapi deserve to receive, karena deserve ini adalah kata kerja yang harus diikuti oleh to infinitive. Kemudian yang keempat, sometimes in the future, ini adalah sometime in the future, bukan kadang-kadang di masa depan, tetapi kapan-kapan di masa depan. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Hope rebuild, ini bukan hope rebuild, tapi hope to rebuild, karena hope
Ini adalah salah satu kata yang harus diikuti oleh to infinitive. Kemudian nomor 6, bukan hardly and efficiently, tapi hard and efficient. Kemudian nomor 7, bukan has been fully grasped, tapi never has, kemudian been fully-nya di berikutnya. Oke, nomor 8, bukan kapan-kapan, ya karena nggak ada ngomongin masa depan, nggak ada ngomongin rencana, nggak ada ngomongin harapan, maka pakai kadang-kadang, economic policy, dan seterusnya. Gimana teman-teman? Benar berapa? Boleh komen ya di bawah. Saya harap saya doakan teman-teman lancar semua, dapat nilai yang memuaskan, lulus BUMN sampai tahap akhir. Amin. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.